Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama guru kita, ustadz kita, ketua DMI Kelurahan Sumur Batu, Ustadz Amin Karim, yang bagi saya bukan asing karena beliau sering ngisi di masjid saya di Rawamangun di Gang Jelita. Jadi kalau subuh beliau ngisi kuliah subuh. Dan kebetulan saudara beliau ini Ustadz Rafiq Syamsuri, teman sekelas saya di Lipia di Salemba. Paman ya, keponakan berat, keponakannya. Dan tidak lupa kepada pimpinan kita di Kelurahan Sumur Batu, Bapak Lurah Kelurahan Sumur Batu, yang baru saja sudah menyampaikan pesan-pesannya agar kita menjaga kebersihan, agar bisa terhindar dari banjir dan mengurangi gesekan-gesekan antar sesama warga. Yang tidak lupa seluruh ketua DKM masjid yang berada di bawah naungan DMI Ranting Kelurahan Sumur Batu, Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Muhajirin Berlian, Masjid Fatahila, dan masjid-masjid yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Begitu pula yang terhormat seluruh ketua RW 1-7 dan ketua-ketua LKM di Kelurahan Sumur Batu, dan tidak lupa seluruh jamaah sekalian, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang cerah di hari Ahad ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi segar, bugar, tegar dan tetap sabar. Walaupun katanya PPKM sudah bubar, tapi penyakit yang lain masih beredar. Semoga kita semuanya selamat sehingga tidak sampai tertular dan terpapar. Salat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyuna wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kajian Ahad pagi seperti ini yang dilakukan setiap bulan di bawah bimbingan Ustadz Amin Karim, saya pernah sekali kalau tidak salah di Masjid Al-Ikhlas beberapa tahun lalu sebelum Covid. Jadi ini adalah yang kedua barangkali buat saya untuk hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan ini sangat
membahagiakan, membanggakan buat kami. Mudah-mudahan menambah rizki dan panjang umur kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun 2022 telah berlalu. Saat ini kita sambut tahun baru. Selama setahun yang lalu, ceramah, tausiah, pengajian, khutbah Jumat hampir tiap pekan kita terima dan kita dengarkan. Bahkan ini mungkin sudah berjalan beberapa tahun ya Pak Amin? Puluhan tahun, Masya Allah. Dan sampai hari ini masih eksis dan istiqomah. Ya, puluhan tahun berarti dari beberapa penceramah, kiai, ustadz, habaib. Berarti kita ini sudah pinter semuanya karena sudah puluhan tahun dengerin ceramah. Betul tidak? Betul ya. Ditambah lagi dengan khutbah Jumat. Selama setahun khutbah Jumat yang kita dengar, kalau kita terus-terusan aktif ikut khutbah Jumat dan sholat Jumat, setahun itu kita mendengarkan khutbah Jumat 52 kali. Kalau aktif, nggak ada yang bolong. 52 kali kita setiap Jumat dengarkan tausiah, ceramah, khutbah tentang takwa, ittaqullah. Berarti kita ini sudah kenyang dengan berbagai macam siraman rohani, berbagai macam pengajian, berbagai macam tausiah, berbagai macam ceramah dan khutbah. Yang mestinya kalau ini sudah banyak pelajaran yang kita terima, akan meningkatkan iman dan takwa kita. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu akan semakin beriman dan semakin bertakwa kalau ilmunya tambah. Hanya mereka yang berilmu dan yang pengetahuan yang takwa dan imannya tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah pantas disebut sebagai ulama karena ngajinya sudah berpuluh-puluh kali, bahkan sudah puluhan tahun berlangsung seperti ini. Jadi tidak ada kata lain kecuali kita adalah orang-orang muttaqin haqqa tuqatih. Tapi di awal tahun ini perlu mungkin kita introspeksi dan evaluasi. Benarkah dengan sebanyak itu kita ikuti pengajian? Sebanyak itu kita dengarkan khutbah Jumat dan ceramah, tausiah dimanapun, baik yang online maupun offline, menambah ketakwaan kita, menambah rasa takut kita, menambah keimanan kita semakin berkualitas atau tidak? Yang tahu adalah masing-masing kita sendiri, dan kitalah yang berhak koreksi dan introspeksi. Selalu kita dengarkan khutbah Jumat, ittaqullah. Benarkah kita sudah takwa secara sejati dan murni? Di mana definisi daripada takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengandung 4 unsur kalau ingin benar-benar menjadi muttaqin yang haqqa tuqatih. Yang pertama kata beliau, hakikat daripada takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. 4 unsur inilah yang menunjukkan hakikat takwa kita menjadi takwa yang haqqa tuqatih. Apabila mengandung unsur yang pertama adalah al khaufu minal jalil, kalau takwa kita hasil pengajian kita, hasil khutbah Jumat kita, hasil tausiah kita, hasil ceramah kita, menghasilkan apa? Menghadirkan apa? Al khaufu minal jalil, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangkitkan semangat kita wal amalu bit tanzil, melaksanakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, menerjemahkan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari kitab suci kita, Al-Qur'an yang suci itu. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, menerima jatah yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita setelah berusaha. Tidak rakus dan tidak tamak kalau memang itu bukan jatahnya. Yang keempat, unsur yang harus dimiliki seseorang yang
menjadi muttaqin sesungguhnya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan investasi akhirat, mempersiapkan tabungan akhirat, bahwa sebentar lagi kita tidak akan lama di dunia ini akan berada di alam lain yang disebut dengan alam barzah. Maka orang bertakwa sudah siap sebelum kematian yang akan dihadapi bersama. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Kenapa? Takwa sejati itu harus melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang mengerti dan memahami tentang Islam ini, dia akan ma'rifatullah, mengetahui Allah, bahwa Allah yang telah mengawasi, memonitoring, memantau segala gerak-gerik kita, baik sendirian maupun rombongan, baik sepi maupun ramai, laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, rakyat maupun pejabat. Allah pantau semua. Ada monitoring segala aktivitas kita. Sekalipun mungkin Pak Lurah nggak monitoring, ketua DMI nggak monitoring, ketua DKM nggak monitoring, ketua LKM nggak monitoring, Allah yang memonitoring kita. Dan rasa itulah yang membangkitkan rasa takut kita, karena yang mengawasi bukan manusia dan bukan makhluk lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya menembus batas waktu dan ruang. Dan itulah yang disebut dengan muraqabah. Rasa diawasi, rasa dipantau, rasa dimonitoring oleh Allah, seakan Allah Subhanahu wa taala sudah pasang CCTV dimanapun kita berada, bersama siapapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Allah pasang seperti itu untuk memantau kita, seakan-akan ada CCTV. Tanpa itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Itu faktor yang pertama yang dihasilkan dari takwa sejati, membangkitkan, melahirkan, dan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana muraqabatullah ini akan bisa hadir di dalam hati kita, akan muncul, tumbuh di dalam jiwa kita apabila ada dua unsur. Yang pertama, muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah, yang ini akan mengistirahatkan seluruh aparat hukum atau penegak hukum, polisi istirahat, KPK istirahat, jaksa istirahat, hakim istirahat, semua aparat penegak hukum istirahat kalau semuanya menyadari adanya muraqabatullah, adanya pengawasan Allah. Karena yang ditakuti oleh manusia hanya Allah, bukan atasannya, bukan direkturnya, bukan bosnya, bukan majikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa tumbuh dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama, menyadari bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala menembus batas waktu dan ruang. Kapanpun, dimanapun Allah tahu. Sunyi, sepi, rame, rombongan, sendiri, Allah tahu. Diumpetin, diterang-terangin, Allah tahu. Nggak ada yang la yakhfa alaihi syai'. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin perkaranya di PTS-kan. Perkaranya sudah SP3, perkaranya sudah dibekukan. Allah akan tahu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata-mata kita yang berkhianat, yang seakan-akan kalau bertatapan kita itu melihat ke depan, tapi bola mata kita melirik ke kanan atau ke kiri karena dibalik kacamata riben. Allah tahu dibalik kacamata riben kita lirikannya kemana, Allah tahu, walaupun lawan bicara kita nggak tahu. Atau yang pakai cadar yang tidak kelihatan matanya misalnya, Allah tahu lirikan matanya kemana, Allah tahu pengkhianatan dilakukan oleh mata. Atau yang nggak pakai kacamata, nggak pakai cadar, yang pakai spion juga tahu lirikan matanya kemana, itu ke kiri atau ke kanan. Walaupun kadang-kadang kalau ibu-ibu belok kanan maupun kiri nggak pakai spion, ya sennya ke kanan, beloknya kiri. Bukan di sini ya Pak, di tempat lain. Katanya bapak-bapak itu paling takut kalau di belakang ibu-ibu, di belakang mak-mak itu paling, mudah-mudahan bukan mak-mak di sini. Sen kanan, belok kiri. Belum kegot lagi. Bukan ya, bukan. Insya Allah di sini sesuai dengan sennya. Ya. Nah, Allah tahu itu semua. Sen kanan belok kiri Allah tahu juga, gitu ya.
Yang nggak tahu kita yang di belakangnya tiba-tiba belok kiri, ternyata sennya ke kanan gitu ya. Allah tahu itu maksudnya sen kanan itu kiri, sen kiri maksudnya ke kanan. Allah tahu, kita yang di belakangnya nggak tahu. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang terbersit dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, bisikan hati kita, Allah tahu. Sekalipun kelihatannya senyum tapi hatinya benci, dengki, Allah tahu. Ya, kelihatannya benci tapi hatinya rindu, Allah tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pengetahuan itu kepada kita. Istilahnya kalau dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya apa? Dalamnya kantong siapa tahu kan gitu ya. Nah, Allah tahu semuanya, sehingga Allah adalah ilmunya menebus batas waktu dan ruang. Kesadaran ini kalau ada, insya Allah kita akan on the track. Tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menjadi pembunuh, tidak ada yang jadi maling, tidak ada yang jadi terlibat narkoba dan macam-macam. Tidak ada yang menebar ujaran kebencian, menebar fitnah, menebar kedengkian sesama anggota masyarakat. Nggak ada semua. Walaupun kadang-kadang jempol ini gatal nih ya. Kalau ada berita apa yang nggak jelas, hoax, langsung share ya. Allah tahu kalau kita sebar hoax itu, Allah tahu, walaupun orang lain nggak tahu. Yang mestinya kita ini sebelum saring ya, mestinya kita sebelum sebar informasi harus konfirmasi, biar tidak mengundang emosi di kalangan masyarakat kita ini. Tapi Allah tahu semua itu, siapa penebar kebencian, siapa yang menebar hoax, siapa yang menebar kedengkian sesama anak bangsa. Allah tahu kalau niatnya memang merusak kerukunan. Walaupun mungkin kita tidak tahu pengirimnya siapa, mungkin akun-akun palsu. Allah tahu semuanya itu. Satu orang bisa bikin puluhan akun. Allah tahu siapa di balik akun-akun ini dengan berbagai macam nama. Allah tahu. Itulah pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Kesadaran ini tumbuh, maka insya Allah manusia akan jadi aman dan nyaman hidupnya. Yang kedua, bagaimanakah cara menumbuhkan rasa muraqabatullah yang berasal dari khauf minal jalil tadi? Yaitu menyadari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita ungkapkan, semua yang kita gerakkan, semua aktivitas kita baik sendiri maupun rombongan, baik sunyi maupun rame, bersama orang lain maupun tanpa orang lain, di tengah malam, di kegelapan malam pakai HP kita atau pakai rame-rame nonton bersama, semuanya Allah tahu, karena Allah akan ungkapkan seluruh apa yang kita lakukan. Allah akan membongkar semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Walaupun mungkin dilindungi, mungkin bisa ditutupi oleh oknum-oknum tertentu dengan segala macam rekayasa sehingga perkaranya tidak diteruskan dan tidak diadili, tidak disanksi. Allah tahu itu semuanya akan dibongkar ulang, ditayangkan ulang rekaman kita di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua yang baik maupun buruk terungkap, terbuka, dan itu dibuka terang-terangan oleh Allah di depan seluruh makhluk yang pernah hadir di muka bumi, yang jumlahnya mungkin miliaran. Yang sekarang saja jumlah penduduk dunia 7 miliar, 1 miliarnya umat Islam. Kalau itu 7 miliar akan menyaksikan kita, betapa malunya aib kita, noda kita, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kejahatan kita, tindak pidana kita dibuka oleh Allah tanpa ditutupi. Kita dibuka sesama manusia gini aja malu, walaupun ada juga yang tidak malu, bahkan malu-maluin. Tapi sebagai manusia normal dia akan merasa malu kalau aibnya dibuka. Itulah sebabnya nanti dalam surat Al-Kahfi 48 diterangkan bagaimana nanti gambaran orang-orang berdosa, mungkin diantaranya kita dan saya, ketika mendapatkan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saat Allah membagikan kitabnya kepada kita semua tanpa terkecuali. Fataral mujrimina wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, wa wudi'al kitab, saat kitab-kitab kita, LPJ kita, SPJ kita nanti dibagikan oleh Allah, belum dibagikan, baru ditumpuk. Wa wudi'a, ditumpuk oleh Allah di akhirat itu menjelang hisab. Fataral mujrimina, kau lihat wahai Muhammad orang-orang mujrim, penjahat-penjahat itu, orang-orang yang durhaka itu, musyfiqina mimma fi, mereka takut dengan isi kitabnya masing-masing. Karena mereka tahu rapotnya jeblok, mereka tahu prestasi di sekolah dulu di dunia ini jeblok, tahu angkanya semuanya merah, menyadari kesalahan itu. Setelah diberikan kitabnya masing-masing, wa yaquluna mali hadzal kitab, kenapa kitab yang setipis ini, yang sekecil ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa, semua yang saya kerjakan, sepi maupun rame, sendiri maupun rombongan, kecil maupun besar, semuanya tercatat, kecuali yang dihapuskan oleh Allah dengan maghfirahnya. Semua ada, kenapa? Semua ada di sini, padahal saya tutupi, nggak ada orang lain tahu, bahkan sudah di PTS-kan, nggak diperkarakan lagi, nggak diadili, kok ada lagi di sini dibuka oleh Allah. Semua akan menyadari itu, semua akan mengetahui itu. Wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Semua akan hadir di kitab itu dan mereka temui semua perbuatannya. Mengapa itu terjadi? Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah memanipulasi data amal hambanya. Karena Allah nggak bisa disuap, nggak bisa dilobi, nggak bisa disogok, nggak bisa dirayu. Maka semuanya tercatat, kecuali yang mendapatkan maghfirah dari Allah akan dihapuskan begitu saja. Tapi yang tidak akan dibongkar, dikuak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dua kesadaran ini tumbuh dalam diri kita, pertama menyadari bahwa ilmu Allah menembus batas waktu dan ruang. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan akan dibongkar ulang, ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka munculnya rasa muraqabatullah dari hasil ceramah, khutbah Jumat maupun tausiah subuh yang isinya adalah ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullah. Muncul rasa khauf kita kepada Allah karena Allah selalu memuraqabai kita. Sehingga nggak perlu polisi, nggak perlu KPK, tangkap tangan, OTT, karena Allah sudah awasi dia. Cuma kesadaran ini belum tumbuh. Jangankan kesadaran merasa diawasi oleh Allah, orang sudah berkali-kali orang sudah kena OTT, yang lain nggak kapok-kapok juga. Bahkan kalau ditangkap pakai jaket orange saja bisa ketawa-tawa sampai melambaikan tangan, merasa bangga menjadi koruptor. Ini rasa malunya nggak ada, apalagi rasa takutnya. Tidak ada sedikit pun bekas-bekas ittaqullah, ittaqullah dalam dadanya, sekalipun setiap Jumat dia hadir paling depan duduknya. Ini menunjukkan bahwa itu semua tak bermakna, tak berarti, lewat begitu saja, percuma, sia-sia. Mari kita evaluasi dalam diri kita. Lalu kalau sudah tumbuh rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipantau dan dimonitoring dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dalam kondisi apapun oleh Allah, bagaimana cara menjaga agar ini tetap tumbuh, subur, berkembang? Perlu perawatan. Ada dua cara merawatnya. Yang pertama adalah mencari komunitas orang-orang soleh. Dan alhamdulillah saat ini kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh setiap bulan di DMI, dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Amin Karim. Ini dalam rangka apa? Memelihara muraqabatullah, memelihara perasaan diawasi oleh Allah, biar tindakan, sikap, dan aktivitas kita tidak menyimpang dan serong dan tetap on the track. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara muraqabah. Karena dengan adanya begini, kita mungkin akan malu, akan segan, akan pekewo, akan sungkan kalau melakukan sesuatu, karena kumpul orang soleh seperti ini akan membangkitkan semangat iman dan takwa kita. Dan alhamdulillah di DMI sini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dalam menjaga muraqabah, dalam menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu sarananya. Maka sering-seringlah datang seperti ini agar terpelihara muraqabah kita.
Apalagi di dalam masjid, di dalam rumah. Ini Masya Allah luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kumpul-kumpul begini walaupun nggak ada sarapan pagi. Apa? Sarapan paginya semur ya? Ya, katanya apa tadi makanan bancian? Kebancian gitu ya. Seandainya nggak ada makanan itu, Allah sudah sediakan 4 bonus Bapak Ibu. Ini kan dalam rangka meningkatkan iman sekaligus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah agar kita dikenal oleh Allah, disebut nama kita oleh Allah. Sampai Rasulullah katakan untuk memotivasi kita agar aktif pengajian seperti ini, Rasulullah katakan mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Masya Allah luar biasa banggaannya Bapak Ibu yang saling kunjung ke masjid-masjid dalam rangka pengajian tiap bulan seperti ini. Allah kasih bonus 4. Tidak ada sekelompok orang kata Rasulullah SAW yang kumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, salah satunya Masjid Al-Furqan saat ini. Apa yang dikerjakan oleh orang kumpul-kumpul ini? Mereka bukan nganggur, bukan nonton bola dan bukan nobar, tetapi mereka yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah yang tadi sudah diimami oleh imam kita dengan merdu dan suara yang sangat mengagumkan itu. Kita baca tadi surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak kenikmatan Allah yang kita dustakan. Setelah itu kita kaji bersama-sama dengan tausiah seperti ini. Wa yatadarasuna fima bainahum, lalu dikaji, dikupas maknanya, digali isinya agar kita memahami kandungannya. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah kumpul di rumah Allah, salah satunya Masjid Al-Furqan, ngaji dan kemudian ya membaca dengan baik isi dan kandungannya? Allah katakan, Rasulullah katakan nazalat alaihimus sakinah, maka seluruh Bapak Ibu yang hadir saat ini, baik yang masih melek maupun merem dikit-dikit, yang di pojok maupun di depan, semuanya akan mendapatkan ketenangan jiwa sekalipun utangnya menggunung. Ya tak? Ketenangan jiwa. Jadi obat tenang itu bukan ekstasi, bukan narkoba, bukan miras, bukan lem aibon, apalagi. Ya, tetapi masjid ngaji tiap bulan ini penenang, obat penenang. Sekalipun hutang nggak perlu dipikir Pak. Ya, hutang nggak perlu dipikir. Yang penting dicicil sampai lunas, itu penting. Kata orang, hidup tanpa hutang bagaikan langit tanpa bintang. Tapi kalau kebanyakan bintang 7 nyut ya mumet juga tuh ya. Tapi itu semuanya bisa terobati dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah hidupnya, rizkinya akan terlunasi. Kalau sering-sering ngaji kayak gini, Allah kasih ketenangan dan Allah akan berikan keberkahan itu untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Senang nggak Pak? Senang. Udah dapat ilmu, dapat snack, dapat sarapan, utangnya lunas. Tenang. Insya Allah saya doakan semuanya bebas dari segala hutang. Jadi obat penenang bukan kafe, bukan diskotik, bukan tempat hiburan wisata. Wisata religinya kalau cari ketenangan ngaji tiap bulan kayak begini. Ya, tiap bulan hadir, maka rugi bagi yang nggak hadir. Yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Ya, pertama nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan rahmat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Ya. Ya, maka Allah akan turunkan kasih sayangnya. Berarti kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka, bahkan Covid pun sudah tidak ada. Dan penyakit-penyakit lain pun sudah menghindar dari kita. Karena rahmat Allah turun kepada kita, insya Allah kita selamat semua. Amin. Makanya Allah janji dalam hadits qudsinya itu, kalau Allah sudah kadung sayang, sudah kadung cinta kepada kita, yang disebabkan oleh kumpul-kumpul bersama orang-orang soleh di masjid seperti ini bergiliran tiap bulan, yang dipimpin oleh kiai kita Ustadz Amin Karim setiap bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kasih sayangnya dan dijauhkan dari laknatnya, dijauhkan dari murkanya. Insya Allah kita sangat disayang oleh Allah karena kita meramaikan masjid seperti ini. Allah katakan dalam sebuah hadits qudsi, janji Allah
berkat rahmatnya itu, in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in ista'adani la'adanahu wa la in sa'alani la'utiyannahu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu yang sudah kadung dirahmati oleh Allah dengan ngaji seperti ini bulanan. Apabila aku sudah sayangi hambaku, aku cintai hambaku, aku rahmati hambaku, aku jauhkan mereka dari laknatku, maka aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Bila minta perlindungan aku beri, minta apapun aku kasih. Tuh, dahsyat Pak. Karena kita kadung disayang oleh Allah, belum minta aja udah dikasih. Ibarat kita punya anak, kalau anaknya soleh, anaknya solihah, anaknya pinter, berprestasi, sekolahnya lulus dengan baik, ngajinya juga baik, ibadahnya baik, kita kan karena bentuk kasih sayang orang tua langsung kasih hadiah sebelum anaknya minta. Kita pun juga sama diperlakukan seperti itu kira-kira oleh Allah, karena kita baik sama Allah, meramaikan rumahnya dengan pengajian seperti ini bulanan, giliran Allah sayang banget kepada Bapak Ibu, sebelum minta udah dikasih, apalagi minta. Nah, kenapa seringkali doa kita mantul sampai kubah jatuh lagi? Allahumma jeger jatuh lagi, doa saya mantul kembali. Mungkin barangkali rahmat Allah yang belum turun kepada kita. Mungkin kita juga jarang-jarang meramaikan masjidnya, jarang-jarang ngaji bersama orang soleh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita koreksi diri. Maka insya Allah kalau seperti ini, rahmat Allah akan datang, laknat Allah akan pulang, dan insya Allah kita akan diberkahi hidupnya dunia sampai akhirat kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bonusnya apa dengan kumpul orang soleh-soleh seperti ini? Agar muraqabah kita terus berjalan, eksis, ya, dan sukses tanpa ekses, berhasil tanpa ada yang usil. Bagaimana caranya? Kumpul dengan orang soleh ini, manfaatnya yang ketiga kata Rasulullah SAW, wahafathumul malaika. Malaikat sekarang ini lagi kumpul Pak di tengah-tengah kita, walaupun mungkin gak dapat undangan baik WA maupun surat. Malaikat datang Pak, gak perlu diundang. Kita yang diundang-undang malah gak datang. Malaikat hadir. Percaya nggak Bapak Ibu kalau malaikat sekarang hadir? Percaya? Percaya. Malaikat siapa kira-kira yang ngintip kita terus? Israel Pak, hati-hati yang ngantuk-ngantuk bablas. Tapi kalaupun bablas di sini syahid ya Ustaz. Ya. Malaikat itu ada di tengah-tengah kita, malaikat rahmat. Memintakan ampunan dosa kepada Allah agar seluruh jamaah yang hadir saat ini diampuni dosanya, pulang nanti udah gak ada dosanya. Kita aja minta sendiri belum tentu Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, belum tentu kita diampuni oleh Allah. Saat ini malaikat datang, gak diundang, datang Pak, agar Allah mengampuni seluruh jamaah yang hadir di Al-Furqan. Pulang nanti sudah nggak ada, nanti mungkin marbotnya yang tinggal nyapu-nyapu sisa-sisa dosa Bapak yang tinggal di karpet ini dihilangkan semua. Itu malaikat yang datang Pak, yang kata Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, dalam surat At-Tahrim ayat 6 pojok sebelah bawah kiri itu Allah katakan malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah rewel, nggak pernah ngeyel, nggak pernah bangkang nentang sama Allah, selalu apa yang diperintahkan oleh Allah siap. Saat ini datang memintakan ampunan dosa agar kita semuanya bebas dari segala noda dan dosa kita. Inilah manfaat daripada kumpul-kumpul seperti ini di masjid. Setiap bulan Allah kasih bonus, dimintakan ampunan oleh malaikat. Yang keempat, apa bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita semua? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Saat ini Bapak Ibu, Allah sebut satu-satu nama Bapak. Yang melek, yang ngantuk, yang merem, yang guyon, yang ngomong, disebut semua sama Allah. Saat ini juga Allah sebutkan itu di depan malaikatul muqarrabin di arasnya saja. Saya bangga melihat hamba-hambaku pagi ini di Masjid Al-Furqan yang diadakan pengajian bulanan oleh DMI Sumur Batu dipimpin oleh Ustadz kita Amin Karim. Saat ini berlangsung ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umar Faruk. Nah, saya juga disebut Pak, jangan Bapak aja ya.
Disebut semua oleh Allah satu persatu, fulana disebut sama Allah Subhanahu wa taala di depan malaikatul muqarrabun. Betapa bangganya Pak kalau tiap pagi kita seperti ini disebut nama kita. Karena orang itu Pak kadang-kadang ada yang dikenal di langit dan dikenal di bumi. Ada orang yang dikenal di langit tapi nggak kenal di bumi. Ada orang dikenal di bumi tidak dikenal di langit. Ada juga yang nggak kenal di bumi, nggak dikenal juga di langit. Nah kita mudah-mudahan dikenal di bumi, juga dikenal di langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Caranya apa kalau ingin dikenal di bumi? Dengan masyarakat kita kenal, Allah juga kenal bersama malaikatnya di atas langit sana. Datang seperti ini, aktif setiap bulan yang diadakan oleh DMI Sumur Batu. Pingin apa enggak Bapak Ibu? Disebut sama Allah? Pingin disebut sama Allah? Pingin. Kita saja kalau disebut Pak Lurah, nama saya disebut Pak Lurah cukup saya seperti bangga saya, walaupun tidak butuh pujian, tapi kalau nama saya disebut oleh Pak Lurah ada penghargaan. Saya juga tadi nunggu-nunggu kok nama saya nggak disebut-sebut ya Pak Lurah, ternyata terakhir gitu ya. Itu manusiawi Pak, manusiawi. Itu baru Pak Lurah, Kelurahan Sumur Batu yang nyebut. Bangganya setengah mati kita dihormati. Bahkan ketua DKM disebut semuanya, oleh Ustadz Amin juga, ketua LKM disebut semuanya, ketua RW bangga disebut ketua RW itu. Sekarang ini kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bangganya nama kita didengung-dengungkan oleh Allah di arsy sana di depan malaikatul muqarrabun. Dari ketua DMI sampai Pak Lurah disebut, RT RW-nya dan semua ketua DKM-nya, seluruh jamaahnya disebut hari ini juga, pagi ini juga di dalam pengajian kita di Al-Furqan ini. Luar biasa Pak, bangganya Pak, tiap bulan kita disebut kalau pengajian ini berlangsung tiap bulan seperti ini. Tercatat nama kita Pak. Ya. Jangan sampai kita ini hanya dikenal di bumi, di langit nggak dikenal. Mungkin di masyarakat kita aktif, kerja bakti ikut, arisan ikut, PKK ikut, ya, aktivitas sosial ikut, tapi nggak pernah ikut ke masjid. Ya mungkin dikenal di bumi, tapi nggak dikenal di langit. Allah nggak tahu ketika mencari kita di masjid, kok nggak ada ya. Allah nggak kenal. Nah jadikanlah diri kita dikenal di bumi dengan lingkungan kita, masyarakat kita baik, secara vertikal pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik, sehingga kita menjadi manusia dikenal di bumi, juga dikenal di langit. Jangan sampai kita hanya dikenal di bumi, di langit tidak. Atau jangan sampai hanya di langit saja, di bumi juga tidak. Apalagi jangan sampai kita di bumi nggak dikenal, di langit pun tidak. Itu celaka 12 Pak. Di lingkungan nggak pernah keluar, arisan nggak pernah keluar, kerja bakti nggak pernah keluar, rapat RT nggak pernah keluar, ada takziah nggak pernah keluar, ada hajatan nggak pernah keluar. Tiba-tiba ketahuan sudah meninggal dunia. Oh ternyata tetangga saya toh. Baru-baru tahu kalau itu tetangga kita setelah mati Pak. Dan diumumkan di masjid lagi, oh tetangga kita, kok nggak pernah ke masjid, nggak ikut ngaji, nggak dikenal di bumi Pak, apalagi di langit, sholat juga nggak pernah. Ini manusia celaka 12, di bumi nggak dikenal, di langit pun tidak dikenal. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita dikenal oleh Allah, juga dikenal oleh manusia, dan kita mendapat berkah, sehingga muraqabah kita akan terus berlangsung dan berjalan, dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan berkah dan manfaatnya dari pengajian ini. Cukup ya Bapak? Langsung doa. Saya kira ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya mohon ditambah sendiri, yang lebih jangan dikurangi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa ya sami'an qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin. Allahumma shaddid shamlahum wa farij jam'ahum wa zalzil aqdamahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة وربا غفورا. اللهم لا تسلط علينا ما لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar harrim hadhil wujuh jami'an minan nar birahmatika arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira sampai di sini saja. Burung merpati, burung cendrawasih, bulunya banyak, berwarna-warni. Dari lubuk hati kami ucapkan terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di sorga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.